Halo sahabat semua. Sahabat, saat kita lahir ke dunia, orang pertama yang menyambut kita adalah orang tua. Dengan penuh cinta, mereka membesarkan kita tanpa pamrih. Mereka menahan lapar, lelah, bahkan air mata demi melihat kita tumbuh bahagia. Maka ketika usia mereka mulai senja, tubuh mereka mulai melemah, dan pikiran mereka mulai pelupa. Di sanalah waktunya kita membalas kasih sayang yang pernah mereka curahkan. Sahabat, merawat orang tua adalah kewajiban moral dan agama dalam banyak ajaran agama. Termasuk Islam, merawat orang tua adalah bentuk ibadah yang sangat mulia. Tuhan berfirman dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua berada satu derajat di bawah perintah. Menyembah Tuhan, ini bukan sekadar anjuran, melainkan perintah langsung dari Sang Pencipta. Sahabat, orang tua pernah berkorban tanpa batas. Saat kita sakit, merekalah yang terjaga sepanjang malam. Saat kita gagal, merekalah yang menguatkan. Saat kita bahagia, merekalah yang paling bersyukur. Maka ketika mereka tua dan tak sekuat dulu, sangat tidak adil jika kita justru mengabaikan atau bahkan meninggalkan mereka. Merawat orang tua bukan hanya soal balas budi. Ini adalah bukti cinta dan tanggung jawab sebagai anak. Apa akibatnya jika anak tidak mau merawat orang tua? Pertama, mengundang azab dan kehidupan yang sulit. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang dapat mempercepat balasan di dunia. Hidup jati sempit, rezeki seret, hati gelisah, dan semua bisa jadi akibat dari mengabaikan orang tua. Dua dosa yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu durhaka kepada orang tua dan berbuat zalim kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, terputusnya doa yang paling mustajab. Doa orang tua adalah doa yang paling tulus dan paling makbul. Tapi jika mereka disakiti, yang keluar bisa jadi bukan doa, tapi keluhan. Dan keluhan orang tua di hadapan Tuhan bukan perkara ringan. Ketiga, anak akan mengalami karma sosial. Seringkali apa yang kita lakukan kepada orang tua akan ditiru oleh anak-anak kita. Jika kita menelantarkan orang tua, kelak bisa jadi kita akan mengalami hal yang sama saat sudah tua. Pahala merawat orang tua. Pertama, pahala berlipat ganda. Setiap suapan yang kita berikan, setiap langkah kita menuju rumah orang tua, setiap pelukan dan sapaan lembut, semua dicatat sebagai amal kebaikan. Bahkan merawat orang tua yang sakit dianggap lebih mulia dari ibadah sunnah lainnya. Kedua, membuka pintu rezeki. Berbakti kepada orang tua adalah kunci keberkahan hidup. Banyak orang sukses yang rahasianya hanyalah satu, yaitu ia tidak pernah mengecewakan orang tuanya. Ketiga, menjadi jalan surga. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Merawat orang tua bukan hanya membahagiakan mereka, tapi juga mendekatkan kita kepada surga. Merawat orang tua yang sudah uzur bukan beban, itu adalah kehormatan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk berbakti di akhir usia orang tua mereka. Jika hari ini orang tuamu masih ada, jangan tunggu nanti. Peluk mereka, rawat mereka, bahagiakan mereka. Sebab kelak, saat mereka telah tiada, satu-satunya yang tersisa hanya penyesalan. Jika kita pernah lalai mencintai mereka saat masih hidup, sahabat, yuk kita jadi anak yang membanggakan. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Merawat orang tua bukan sekadar tugas. Itu jalan menuju surga. Sahabat, jangan tunggu waktu untuk menunjukkan cinta kepada orang tuamu. Saat mereka masih ada, itulah kesempatan emas untuk berbakti. Merawat orang tua bukan beban, itu ladang pahala yang luar biasa. Jika kita ikhlas, Tuhan pun akan memudahkan jalan hidup kita. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang berbakti, yang menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tua, dan kelak dikumpulkan bersama mereka di surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan tekan tombol subscribe untuk konten motivasi dan renungan kehidupan lainnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap berbuat baik.